Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmi, NPM 230-937, kelas 4A Pagi Kesejahteraan Sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang sikap dan kepercayaan. Sikap adalah evaluasi positif atau negatif yang dibuat tentang orang atau objek. Sikap membentuk fondasi utama dari cara individu berpikir tentang dan memahami dunia di sekitar mereka. Akibatnya, mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kepercayaan dan kognisi lainnya. Struktur sikap ada 3 macam. Yang pertama, sikap didasarkan pada informasi, kognitif, afektif, dan perilaku. Yang kedua, keyakinan memberikan dasar kognitif dari suatu sikap. Keyakinan adalah informasi kognitif yang dimiliki seseorang tentang objek sikap. Yang ketiga adalah dasar afektif dari suatu sikap mengacu pada respon emosional yang dimiliki seseorang terhadap objek sikap. Misalnya, pengaruh yang dirasakan seseorang terhadap pekerjaannya. Dalam formasi sikap terdapat ada 4. Yang pertama adalah pengalaman langsung. Sikap dapat terbentuk melampaui pengalaman langsung dengan seseorang, masalah atau objek. Interaksi langsung dengan objek sikap berkontribusi pada pembentukan evaluasi positif atau negatif. Sikap yang terbentuk melalui pengalaman langsung merupakan predikator kuat dari perilaku masa depan. Yang kedua yaitu pengkondisian klasik. Ketika stimulus positif atau negatif dipasangkan berulang kali dengan objek sikap awalnya netral, pembentukan sikap melalui pengkondisian klasik dapat terjadi. Ketika ini terjadi, evaluasi yang dipasangkan dengan stimulus netral akhirnya menjadi terkait dengan objek sikap itu sendiri. Pemberitahuan sikap melalui proses ini sering terjadi pada tingkat bawah sadar. Yang ketiga yaitu pengkondisian operan. Sikap terbentuk melalui pengkondisian operan ketika objek sikap menjadi terkait dengan konsekuensi positif atau negatif. Secara khusus, ketika perilaku terhadap objek sikap diperkuat, sikap positif terhadap objek sikap akan terbentuk. Ketika perilaku terhadap objek sikap dihukum atau dikaitkan dengan konsekuensi negatif, sikap yang tidak menguntungkan akan terbentuk. Yang keempat yaitu penentu genetik sikap. Kembar identik menunjukkan korelasi yang lebih tinggi dalam sikap mereka daripada kembar fraternal, memberikan bukti dasar genetik dari sikap. Hal ini mungkin karena pengaruh genetika pada temperamen dan kepribadian, yang pada gilirannya mempengaruhi sikap. Sikap yang memiliki dasar genetik lebih sulit untuk diubah dan memberikan pengaruh yang lebih kuat pada pelaku. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sikap implisit dan eksplisit. Sikap eksplisit adalah sikap yang secara sadar didasari dan dapat dilaporkan oleh seseorang, misalnya pada ukuran laporan diri. Sedangkan sikap implisit adalah sikap yang tidak dapat dikendalikan dan dalam beberapa kasus dan tidak dapat diakses pada tingkat sadar. Dalam pengukuran sikap, terdapat 3 metodologi skala umum yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu skala Thurston, dikembangkan dengan meminta individu mengurutkan pernyataan opini tentang objek sikap tertentu sesuai dengan kesukaan mereka. Subset item yang memiliki berbagai pendapat kemudian dipilih dan digunakan untuk menilai sikap. Yang kedua yaitu skala Likert, terdiri dari serangkaian item di mana orang-orang menunjukkan kekuatan persetujuan mereka dengan setiap pernyataan. Yang ketiga yaitu diferensi semantik, menilai sikap dengan memberikan pasangan kata sifat yang berlawanan, misalnya baik buruk, bodoh bijaksana, di mana individu menilai objek sikap tertentu. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang atau lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.